Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam atas nikmat yang Allah berikan pada Ustazah dan teman-teman semua kelas 11 IPS, sehingga pada kesempatan ini Ustazah bisa rekam video ya untuk pembelajaran kita yang terakhir di Insya Allah. Ini pertemuan terakhir kita di semester Gasal, semester 1 di tahun ajaran 2020-2021 ini. Tidak terasa gitu ya, tidak terasa. Alhamdulillah, Ustazah sudah membersamai teman-teman semua kurang lebih hampir satu semester di pelajaran sejarah IPS. Sebelumnya Ustazah mohon maaf gitu ya kalau misalnya kemarin-kemarin pun juga setelah ini Ustazah banyak kurang jelasnya gitu ketika menjelaskan, ataupun kecepatan, ataupun mungkin ya pokoknya banyak kurangnya gitu ya. Ustazah mohon maaf. Juga karena Ustazah juga masih senantiasa belajar gitu ya, karena ini juga tahun pertama Ustazah ngajar, anak SMA lagi gitu ya, yang mungkin secara pemikiran atau secara akal mungkin kalian juga lebih tahu daripada Ustazah gitu ya, karena Ustazah husnudzon kalian lebih banyak membaca gitu. Nah, oke, hari ini kita langsung bahas soal saja di pertemuan terakhir ini untuk persiapan kita gitu ya, untuk persiapan kita menghadapi penilaian akhir semester gitu. Nah, oke, sebentar Ustazah Ustazah buka dulu gimana ya. Oh, ini. Oke, ini ada beberapa soal ya yang akan kita bahas. Mungkin untuk anak kelas putri, sepertinya kemarin kita udah bahas, tapi nggak apa-apa, mungkin buat kalian yang belum bisa disimak gitu ya. Nah, untuk langsung saja yang pertama itu ada tentang faktor internal dari timbulnya nasionalisme di Asia Afrika. Nah, jadi kita tahu bahwa Asia Afrika itu merupakan negeri jajahannya orang-orang Eropa, yang mana ini terjadi karena dampak dari revolusi industri yang terjadi di Inggris, sehingga ditambah pula tertutupnya Konstantinopel oleh pedagang-pedagang Eropa, sehingga menyebabkan penjelajahan samudra gitu ya, yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Setelah penjelajahan samudra, nanti mereka melihat potensi Asia Afrika yang kaya, kemudian kaya akan sumber daya alam, kaya akan rakyat, kemudian jumlah penduduknya, sekaligus luas wilayah yang sangat luas, maka mereka mulai melakukan yang namanya praktek kolonialisme dan imperialisme di Asia Afrika. Nah, jadi ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya nasionalisme. Itu yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal, di mana faktor internalnya itu satu adalah untuk mengembalikan kejayaan masa lampau. Kita tahu bahwa misalnya di India dulu pernah berjaya ketika masanya Hindu, itu ada Chandragupta Maurya dengan kerajaannya Magadha. Kemudian juga ketika Islam ada Jalaluddin Akbar dengan kerajaannya Mughal. Selain itu di China atau di Tiongkok kita mengenal banyak dinasti-dinasti gitu ya, peradaban-peradaban Cina, jalur sutra gitu. Nah, salah satu sumbangsih peradaban Cina bagi peradaban Islam itu adalah penemuan kertas, karena penemuan atau teknologi pembuatan kertas itu lebih dulu diketahui orang-orang Cina daripada orang-orang Islam. Maka ketika orang-orang Muslim dengan Cina itu saling ada hubungan diplomatik gitu ya, mereka akhirnya orang-orang Muslim ini bisa mendapatkan ilmu tentang teknologi pembuatan kertas, yang mana nanti itu sangat berguna gitu ya, sehingga karya-karya ulama-ulama masa lalu itu bisa ditulis dan bisa diwariskan hingga detik ini gitu ya kepada kita. Nah, kemudian ada juga Mesir gitu ya, dengan peradaban kunonya, ketika bangsa-bangsa lain juga belum mengenal tulisan, Mesir sudah
lebih dulu mengenal tulisan. Nah, yang kedua itu ada timbulnya golongan terpelajar. Ya, ini tidak terlepas dari sistem pendidikan Barat gitu yang dimasukkan ke dalam negeri jajahan. Walaupun mungkin ya ada plus minusnya ya. Mungkin plusnya alhamdulillahnya bisa mengenyam pendidikan Barat dengan sistem Barat. Tapi minusnya adalah salah satunya adalah ini fikroh atau pemikirannya itu harus mengikuti pemikiran pola pikir orang-orang Barat gitu, yang sekuler, kemudian yang mungkin ateis, yang liberal gitu. Tapi tidak dipungkiri gitu bahwa pendidikan itu menjadi salah satu faktor penyebab munculnya nasionalisme di Asia Afrika. Terus yang ketiga itu adalah penjajahan bangsa asing. Nah, ini tidak terlepas gitu ya dari tadi kekayaan atau kebutuhan akan bahan baku industri di Eropa gitu, sehingga Eropa itu memerlukan pemasok tambahan atau apa ya caranya, daerah pemasok bahan baku agar kebutuhan bahan baku industri di Eropa itu tercukupi. Sekaligus Eropa juga memerlukan daerah pemasaran untuk memasarkan hasil-hasil industrinya. Nah, kalau yang kelima itu kemenangan Jepang atas Rusia, ini lebih ke faktor eksternal gitu ya. Oke, terus yang kedua, jadi jawabnya adalah 1, 2, dan 3. Nah, lanjut. Ini tentang penjajahan Inggris di India. Jadi EIC, pengambil alihan kekuasaan oleh Inggris, terutama EIC yang meliputi kekuasaan ekonomi, keamanan, dan pemerintahan yang memantapkan kolonialisme dan imperialisme Inggris di atas India, menimbulkan pemberontakan yang dilakukan oleh tentara India dalam kemiliteran Inggris pada tahun 1857 yang dinamakan pemberontakan Sepoy atau Great Indian Mutiny. Ya, jadi India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada 15 Agustus 1947. Ini Inggris memberi kemerdekaan kepada India. Nah, sebelum itu apakah ada perlawanan? Ya, tetap ada perlawanan dari rakyat-rakyat India kepada Inggris. Nah, perlawanan yang paling besar itu dilakukan oleh sekelompok tentara yang ada di kemiliteran Inggris, ini tentara India yang ada di kemiliteran Inggris yang memberontak karena adanya desas-desus gitu ya, adanya desas-desus bahwa senapan yang harus dijilat atau dibersihkan oleh tentara itu terbuat dari minyak atau gemuk lembu. Itu desas-desus yang terjadi di golongan orang-orang Hindu gitu ya. Padahal lembu itu adalah hewan suci bagi umat Hindu. Nah, sedangkan di golongan kaum Muslim itu ada desas-desus yang mengatakan bahwa gemuk itu berasal dari minyak babi, gitu. Sehingga yaitu kan berlawanan gitu ya dengan ajaran Islam. Gitu. Maka mereka melakukan pemberontakan, kemudian mereka meminta bantuan kepada kerajaan Mughal yang waktu itu masih berkuasa di Inggris untuk membantu. Akhirnya perang tak terhindarkan dari 1857 sampai 1859 akhirnya dimenangkan oleh kelompok Inggris. Nah, dampaknya itu berakhirnya kerajaan Mughal di Inggris. Berakhirnya kerajaan Mughal di India. Maaf ya, saya salah. Jadi Mughal hancur atau ya sudah tidak berbekas gitu ya. Itu. Jadi jawabnya adalah benar. Lanjut yang ketiga tentang Perang Dunia Kedua. Nah, ini sebenarnya masuk ke bab setelahnya, bab terakhir, tapi nggak apa-apa, nanti sudah sampaikan di sini sekalian buat kita belajar. Nah, tentang Perang Dunia Kedua, setelah perang saudara antara kaum nasional dan kaum komunis mulai berkobar lagi, perang baru selesai pada tahun 1949 yang dimenangkan golongan komunisme di bawah pimpinan Chiang Kai-shek. Benar atau salah? Nah, ini perlu diketahui gitu ya bahwa Cina itu sebuah peradaban besar yang kemudian dikalahkan oleh Inggris. Karena apa?
karena candu. Jadi salah satu strategi Inggris untuk mengalahkan semangat atau spirit perang yang dimiliki oleh orang-orang Cina itu dengan memasukkan candu. Nanti setelah perang Candu 1 di 1839 sampai 1841, nanti kalau cek ya Ustazah kalau misalnya salah-salah, itu menjadi sebab awal dari munculnya nasionalisme di Cina. Karena nanti setelah perang Candu 1 itu melahirkan perjanjian Nanking, di mana nanti Cina harus membuka semua pelabuhannya kepada Inggris. Nah, nanti dari situ muncul ketidaksukaan terhadap pemerintah Inggris karena tadi candu itu adalah sesuatu yang menyakitkan karena menyebabkan orang-orang Cina itu tidak memiliki spirit berperang gitu ya, spirit untuk mempertahankan kerajaan gitu. Jadi kayak lebih suka ya bersenang-senang gitu. Maka pemerintah Cina waktu itu melarang candu masuk ke Cina, tapi direspon oleh pemerintah Inggris itu sebagai sebuah hinaan, maka perang pun tidak terhindarkan. Perang akhirnya dimenangkan oleh Inggris dengan ditandatanganinya perjanjian Nanking. Nah, nanti dari situ muncul ya ketidaksukaan terhadap pemerintah Inggris, di mana nanti mulai mendapatkan angin segar ketika Dr. Sun Yat-sen itu akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti terakhir, yaitu dinasti Manchuria, dengan konsep yang diinginkan seperti ya demokrasi gitu ya, konsep demokrasi. Kemudian dari Sun Yat-sen itu digantikan oleh Yuan Shikai. Setelah Yuan Shikai nanti digantikan oleh Chiang Kai-shek. Nah, Chiang Kai-shek ini memiliki cita-cita yaitu ingin menyatukan Cina daratan menjadi satu ya, seperti mengembalikan hegemoni masa-masa lalu di mana Cina itu bersatu di bawah satu dinasti. Nah, Chiang Kai-shek ingin mengembalikan seperti itu gitu ya, ingin menyatukan Cina daratan menjadi satu. Tapi ternyata ini menghadapi hambatan terutama dari kelompok komunisme yang dipimpin oleh Mao Zedong. Ini pemimpin Partai Komunis Cina. Kemudian nanti ada perang antara wilayah utara dan wilayah selatan, terutama wilayah utara itu dikuasai oleh kaum komunis, wilayah selatan itu milik kaum nasionalis, pimpinannya Chiang Kai-shek. Nanti sempat terjeda, sempat berhenti ketika Perang Dunia I, kemudian lanjut lagi hingga berakhir di 1949, itu dimenangkan oleh Mao Zedong. Nanti berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, gitu ya. Jadi jawabnya adalah salah. Jawabannya adalah salah. Oke, nanti masih ada soal 4, 5, dan 6 nanti di video selanjutnya gitu ya.